Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 1 Januari 2025 yang saya beri judul Golden Gate atau pintu gerbang emas. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mau masuk di tahun 2025, pasti semua kita butuh pintu masuk untuk masuk di tahun 2025. Tapi tahukah saudara, semua pintu yang kita lewati itu punya keterbatasan. Tapi hanya ada satu pintu gerbang yang tidak terbatas, yang bisa menjamin banyak hal buat saudara dan saya di tahun 2025, yaitu Golden Gate, yaitu pintu gerbang emas. Dan yang menjadi pintu gerbang emas itu adalah Sang Juru Selamat kita. Kita mau lihat saudara, ada beberapa poin yang mau saya share tentang Golden Gate atau pintu gerbang emas itu. Yang pertama saya sebutkan Golden Gate atau pintu gerbang emas karena Yesus sendiri berkata dialah pintu gerbang itu. Yesus itu Raja kemuliaan. Kalau dia Raja kemuliaan, berarti semua yang dia buat itu murni, seperti emas tua, emas yang murni. Dan kalau yang murni itu kita konotasikan, itu pasti golden, itu pasti emas, bukan mitasi, bukan apapun juga, tapi itu emas. Ini poin pertama. Yesus itu Raja kemuliaan, dan jika dia menjadi pintu gerbang bagi saudara dan saya, maka pintu gerbang itu juga golden, gold, emas. Yang kedua, Yesus menjadi pintu gerbang emas buat saudara dan saya. Dia punya jaminan di dalam poin yang kedua. Dia bilang, dialah pintu itu sendiri. Artinya saudara, sepanjang tahun 2025, jika kita benar-benar menjadikan Yesus adalah Golden Gate, adalah pintu gerbang emas untuk kita masuk melalui apa saja, maka kita tidak akan pernah tersesat. Maka kita akan sampai pada tujuan yang tepat. Maka kita akan sampai pada kehendak yang Tuhan tetapkan atas hidup kita di sepanjang tahun 2025. Ada banyak orang masuk di tahun 2025, dia berjalan dengan visi orang lain, dia berjalan dengan pernyataan orang lain, dia berjalan dengan keinginan orang lain. Tapi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, kita masuk tahun 2025, kita harus masuk melalui gerbang ini, Golden Gate, yaitu Yesus sendiri, bukan yang lain. Ingat, sekali lagi aku katakan, saudara tidak bisa masuk dengan baik melalui pintu gerbang yang lain selain Golden Gate ini, selain Yesus Kristus yang adalah pintu gerbang emas itu. Mari koreksi hidup saudara dan saya. Waktu saudara dan saya memasuki tahun 2025, apakah kita masuk dengan visi orang lain? Apakah kita masuk dengan saran orang lain? Apakah kita masuk dengan setiap bagian yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Itu bukan Golden Gate. Karena Golden Gate adalah apa yang kita masuki di tahun 2025, itu kita masuk melalui Yesus sendiri, bukan melalui orang lain, bukan melalui siapapun juga. Yang ketiga, Yesus bilang bahwa dia adalah pintu gerbang itu sendiri. Yesus adalah Golden Gate itu sendiri. Dan ini artinya bahwa dia menjadi sang pintu itu sendiri.
Dia sendiri menjadi pintu. Artinya ketika saudara dan saya melewati dia, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutup pintu itu. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggeserkan pintu itu bagi kita. Bahkan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghadang kita dalam perjalanan tahun 2025 selama kita melewati Golden Gate ini, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak bisa masuk dengan membawa koneksi saudara di tahun 2025. Saudara tidak bisa masuk dan berkata, aku mau melindungi keluarga aku di tahun 2025. Nggak bisa. Karena jika setiap orang tidak masuk melalui Golden Gate ini, maka dia tidak akan selamat. Kata ayat itu berkata, Yesus bilang, akulah pintu itu, akulah pintu gerbang itu. Barang siapa masuk melalui aku, dia pasti selamat. Tuhan mau bilang di poin yang ketiga ini bahwa kalau kita masuk di tahun 2025 ini melalui Yesus Kristus yang adalah Golden Gate itu, pintu gerbang emas itu, maka kita pasti selamat. Kita akan diluputkan dari banyak hal. Kita akan diluputkan dari orang-orang jahat. Kita akan diluputkan daripada rencana-rencana jahat yang diarahkan kepada kita. Ingat, yang bisa masuk melalui Golden Gate ini adalah orang yang memiliki karakter domba. Saudara baca itu di Yohanes 10, itu bicara tentang hubungan domba dengan gembala. Jadi Yesus menjadi Golden Gate bukan kepada penjahat, bukan kepada orang asing, tapi kepada domba gembalaannya yang tunduk, yang mau dibawa oleh Yesus sebagai seorang gembala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi Golden Gate buat orang yang mau mendengarkan suaranya, yang mengikuti suaranya, bukan pemberontak, bukan yang menantang Tuhan, dan bukan yang menghina Tuhan. Poin yang terakhir, Golden Gate, Yesus menjadi Golden Gate, yaitu dia punya jaminan dan dia berikan kita otoritas. Barang siapa masuk melalui aku, dia bisa masuk dan keluar. Kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 9, ini bicara tentang otoritas. Jadi setiap orang yang masuk melalui Golden Gate yang adalah Yesus itu sendiri, Sang Firman itu sendiri, Sang Juru Selamat itu sendiri, Raja Kemuliaan itu sendiri, kita ada otoritas dari surga. Kita punya otoritas dari surga untuk kita bisa masuk dan keluar. Kita bisa melewati pintu itu tanpa ada yang bisa intervensi saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dipercaya Tuhan melewati Golden Gate ini, yaitu Yesus sendiri, dia diberikan otoritas dari surga. Ingat, Tuhan tidak memberikan otoritasnya kepada penjahat. Tuhan tidak bisa memberikan otoritasnya kepada perencana-perencana yang jahat. Tuhan juga tidak bisa memberikan otoritasnya kepada orang yang menantang, yang berontak, dan yang menghina Tuhan. Tapi Tuhan memberikan otoritas kepada orang yang menjadi domba gembalanya, orang yang mengikuti arahan firman-Nya, orang yang dipilih dan dipakainya menjadi alat kemuliaannya. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Mari terus menjalani tahun 2025 dengan percaya bahwa kita sudah masuk di Golden Gate bersama dengan Yesus. Dia bukan saja menjadi Golden Gate bagi kita, dia bukan saja menjadi pintu gerbang bagi kita, tapi dia juga masuk bersama dengan kita. Dia menjamin, dia memberikan otoritas bagi kita di tahun ini, dan segala yang baik dia siapkan bagi saudara dan saya di sepanjang tahun ini. Mari jadi domba yang benar-benar tunduk pada Kristus Yesus sebagai Gembala Agung. Maka kita akan melihat dalam perjalanan tahun 2025, dia akan menunjukkan banyak hal ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam masuk bersamanya di Golden Gate yang dia buat sendiri untuk kita. Amin.